Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya, sebelum kita memulai sesuatu kegiatan, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafisa Putra Damanik, NIM 18101058. Saya dari kelas S1.06B dan cita-cita saya yaitu sebagai pengusaha muda. Kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah yang saya ambil, yaitu praktikum program lanjutan. Apa sih materinya? Materinya yang saya bawa kali ini yaitu Object Array dan Interhead. Saya sudah bilang bahwasanya saya mengambil mata kuliah praktikum program lanjutan. Di sini yang tertera di layar monitor biodata diri saya. Apa sih biodata diri saya? Nama saya Muhammad Rafiq Saputra Damanik, NIM saya 18101058. Saya dari kelas S1.06B dan cita-cita saya yaitu sebagai pengusaha muda. Nah, ini dia materi yang akan saya bawakan, Object Array dan Inheritance. Nah, apa sih Object Array itu? Object Array merupakan sebuah variabel yang menciptakan atau menyimpan lebih dari satu buah data, namun tipe data yang sama. Jika dalam array merupakan suatu kumpulan data tunggal yang dijadikan di dalam satu variabel array, namun alamat memorinya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena elemen-elemen array yang kita akses itu merupakan indeksnya itu berdasarkan indeks ya. Jadi kita mengakses suatu objek array atau suatu program itu indeksnya itu berbeda-beda gitu. Nah, tertera ya, nih ada di bawah nih ada kayak mobil, ada kapal dan apa gitu ya. Di sini tuh ada 3 macam jenis array gitu. Array yang pertama itu ada array satu dimensi. Apaan sih array satu dimensi gitu kan? Suatu array yang terdiri dari satu script atau satu program yang jumlah datanya maksimum. Berarti maksimum bukan maksimal. Oke. Next ya, kita lanjut. Array dua dimensi. Array dua dimensi merupakan suatu script atau dua program, yaitu jumlah elemen baris dan jumlah kolomnya itu berbeda-beda. Next, kita lanjut nih ke array multidimensi. Apalagi tuh array multidimensi? Array multidimensi yaitu suatu array yang mempunyai script atau program lebih dari 2. Nah, kalau yang tadi kan array satu dimensi kan script dan programnya cuma 1. Yang 2 dimensi script dan programnya 2. Kalau yang di multidimensi itu scriptnya lebih dari 2. Bisa 3, bisa 4, dan bisa 5 gitu. Karena dia multidimensi. Bentuk dari pendeklarasiannya suatu array multidimensi yaitu sama seperti array satu dimensi dan array 2 dimensi. Lanjut ya, kita ke slide berikutnya ya. Nah, di sini tuh ada array satu dimensi. Yang pertama, pendeklarasian variabel array dilakukan dengan bentuk tipe kurung siku, nama variabel array titik koma. Contoh nih, ya contohnya nih, integer kurung siku jumlah hari titik koma. Berarti sampai di sini nih, kita mendeklarasikan variabel bertipe array yang dimana jumlah elemen dan nilai-nilai dari setiap elemennya itu masih diset dengan nilai 0 dan tidak memiliki indeks nilai gitu ya. 0, tidak memiliki nilai gitu. Lanjut nih, yang kedua, menciptakan objek array dengan bentuk nama variabel sama dengan new tipe kurung siku jumlah elemen kurung siku titik koma. Contoh, jumlah hari sama dengan 2 integer buka kurung siku 12 tutup kurung siku titik koma. Maksudnya apa sih sama yang tadi yang pertama pendeklarasiannya itu? Maksudnya di sini tuh kita menciptakan objek array yang dimana mengacu kepada array yang ke-12. 12 itu dapat dari mana? Dari integer yang elemennya bertipe integer ya. Kemudian nilai dari setiap elemennya itu akan diset juga dengan angka 0. Oke.
angka 0. Berarti dia tidak memiliki angka gitu. Next, kita lanjut. Elemen array dapat diakses melalui bentuk nama variabel array, yaitu buka kurung siku, indeks tutup kurung siku. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di sini. Kelas demo array ID gitu ya. Bisa kita lihat sama-sama apa sih gitu. Yang sudah saya kasih tahu tadi bahwasanya pada nomor 2 menciptakan objek array itu di sini tertera jumlah hari sama dengan new integer buka kurung siku 12 tutup kurung siku titik koma gitu. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini merupakan suatu indeksnya itu. Itu dia. Oke. Kita lanjut kepada array 2 dimensi. Yang pertama itu ada cara umum dalam mendeklarasikan array 2 dimensi dengan tipe variabel array buka kurung siku tutup kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku titik koma, atau tipe yang tadi tutup kurung buka kurungnya itu di belakang, sekarang kita pindah ke depan, kemudian kita masukkan nama variabel array baru titik koma. Nah, lanjut nih ke bawahnya nih ya, yang sudah saya kasih tanda ke bawah gitu. Contoh pendeklarasian array 2 dimensi dengan jumlah baris 2 dan 3 kolom yang setiap elemennya bertipe integer. Nah, bertipe integer berarti dia di bawah itu ada tuh integer buka kurung siku tutup kurung siku 2D sama dengan new integer 2 buka kurung siku 2 tutup kurung siku buka kurung siku 3 tutup kurung siku titik koma. Nah, ini tuh integer 2 baris sama dengan 3 kolom gitu. Nah, contohnya itu ada yang di sebelah sini. Oke ya. Ini ya contohnya gitu. Bisa dicoba atau apa segala macam. Kita next. Nah, kita dapat menggunakan kode berikut untuk mendapatkan array 3 dimensi. Sekarang kita membahas array 3 dimensi. Gimana sih kodenya gitu kan? Apa beda dengan kode yang sebelum-sebelumnya pada kode array 1 dimensi, 2 dimensi gitu kan? Di sini integer buka kurung siku tutup kurung siku array dimensi gitu. Nah, sama dengan new integer buka kurung siku 5 tutup kurung siku. Ada angka 5, angka 10 dan angka 5 lagi di penutup. Kemudian kita lihat nih contohnya. Contoh pendeklarasian array 2 dimensi dengan jumlah baris 2 dan kolomnya itu 3. Yang setiap elemen bertipe integernya itu merupakan, berarti di sini tuh new integer sama dengan 2 dan 3 karena dia 2 baris dan 3 kolom. Nah, sama seperti yang sebelumnya pada array 1 dimensi dan array 2 dimensi, ini tuh ada contoh programnya yang sudah dibuat. Sama kayak yang ini, di sini kan integer buka kurung siku tutup kurung siku 2D gitu. Di sini saya buat integer buka kurung siku tutup kurung siku buka kurung siku tutup kurung siku 2D sama dengan 15 new integer buka kurung siku 5 12 tutup kurung siku buka kurung siku 128 didapat dari sini. Oke. Ini juga gitu. Karakternya didapat dari sini. Inheritance merupakan suatu pewarisan atau penurunan konsep program di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode. Nah, kok bisa gitu kan? Yang dimiliki dari kelas lain gitu. Kok bisa gitu? Konsep ini digunakan untuk memanfaatkan fitur coding untuk menghindari duplikat kode program. Nah, seperti itu. Maksudnya duplikat kode program ini mana tahu di program berikutnya yang akan kita buat dia sudah ada. Jadi dia menghindari efek-efeknya gitu. Nah, konsep sendiri itu merupakan suatu struktur dari sebuah kelas program yang akan dijalankan. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk dari parent class, superclass, dan base class.
Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, device class, dan herd class. Nah, ini kan ada kata-kata subclass. Berarti dia merupakan kelas anak atau kelas yang menerima penurunan. Next. Tipe-tipenya itu ada public inheritance, merupakan suatu base class yang menggunakan ACCS specifier public, maka akan membuat member dari base class yang memiliki sifat privat, protect, dan public akan menjadi diri mereka sendiri pada drive class tersebut. Maka dari itu, public ini merupakan kepribadian dari suatu kelas itu yang menunjukkan bahwasanya dia itu berbeda dengan kelas yang lain. Protected inheritance sendiri merupakan base class pada derived class menggunakan access specific protect, maka akan membuat member dari base class yang bersifat protect dan public menjadi bersifat protect pada drive classnya sendiri gitu. Sedangkan pada private inheritance merupakan daftar base class pada drive class menggunakan akses specifier private, maka akan membuat member dari base class itu sendiri bersifat protected dan public menjadi bersifat privat. Seperti itu ya. Kita next nih. Next untuk jenis-jenis dari inheritance itu sendiri, jenis-jenisnya itu apa? Di sini itu ada jenisnya. Ada multi inheritance atau perwarisan. Yang pertama ada single inheritance, yaitu suatu subclass dengan mempunyai satu parent class. Jadi dia single berarti dia punya satu, tidak double. Nah, kita lanjut. Untuk multi-level inheritance merupakan konsep yang dimana memperbolehkan suatu subclass mempunyai subclass lainnya. Nah, di sini maksudnya yaitu kita bisa memiliki kelas itu lebih daripada satu. Oke. Yang ketiga itu, kapan sih kita menerapkannya ini? Itu kapan? Kita menerapkan ini jika menjumpai atau mendapatkan suatu kelas yang dapat diperluas dari kelas lain. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut nih. Kalau tadi ada deklarasi objek array, di sini juga ada deklarasinya. Apa sih deklarasinya gitu kan? Kita dapat menambahkan kata kunci setelah deklarasi nama kelas. Kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya dan kata kuncinya extended tersebut memberitahu compilernya. Di mana kata kunci ini didapat ketika kita mau menggunakan suatu program gitu. Nah, Java bahwa kita bisa melakukan perluasan kelas. Contohnya di sini ada public class B dan extended B. Kemudian kelas A menjadi parent class kelas B menjadi child class, yaitu penerima, ini memberi gitu ya. Sedangkan ini kelas B mewarisi semua member kelas yang ada pada kelas A. Berarti dia memberikan isi programnya itu ke kelas lain gitu. Semua kelas di Java merupakan subkelas dari kelas superinduk yang bernama objek. Misal nih, dalam sebuah objek kelas sederhana, contoh aja nih, ada nih public class, kemudian di sini nih bisa memiliki objeknya gitu. Kita lanjut. Pada saat compiler yang kita gunakan itu akan
membaca sebagai subclass dari kelas objek. Nah, ini nih, membaca subclass dari kelas objek. Ini kelasnya, maka dia akan dibaca menjadi kelas objek pada compilernya. Oke. Sekian dari materi yang akan saya bawa. Menampilkan program yang sudah saya buat, yaitu program dengan judulnya tugas prolan, namun judul di programnya itu toko sepeda goes. Kenapa saya ngambil tema toko sepeda goes? Karena tahu sendiri sekarang lagi masa-masa pandemi COVID-19, jadi saya ngambil tema ini semua. Di sini sudah tertera bahwasanya jenis sepedanya itu apa, ukuran sepedanya itu apa, gitu kan. Jenisnya itu ada city, monster, road, kemudian ukuran itu ada besar dan kecil. Di sini sin outnya itu ada nama pelanggan, sinnya itu ada nm karena di stringnya itu ada dia memang nm. Kemudian di sini tuh sama semua, yang di string sin itu langsung nyambung ke string gitu kan. Kemudian kita masuk ke if else-nya itu, if-nya itu ada kj sama dengan cc, berarti dia menjelaskan bahwasanya produk atau kode sepedanya, dia menjelaskan bahwasanya kj itu menjelaskan itu. Kemudian JS ini merupakan integer atau objek. Objeknya itu city, berarti dia sepeda C city. Kalau yang di sini tuh M berarti dia mons. Dia menjelaskan, JS itu menjelaskan objek. Sama yang sama di sini. KT itu berarti jumlah 1, jumlah 2 gitu. Ukuran 1, ukuran 2 gitu. Seperti itu. Harga juga tertera di sini bahwasanya setiap sepeda, setiap ukuran harganya berbeda. Mau yang besar, mau yang kecil, mau merek sepeda apapun dia tetap berbeda gitu harganya. TB sama dengan JB dikali harga titik koma. Itu TB merupakan integer atau objek. Kemudian disama dengan merupakan JB. JB yaitu jumlah yang dibeli sepeda. Ini JB ya. Sin outnya tuh JB harga. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini tuh yang bakalan ada di outputannya nanti. Nama pelanggan, jenis sepeda, tipe sepeda, harga sepeda, jumlah sepeda, total pembayaran, transaksi lagi enggak gitu. Nah, pasti pada penasaran dong gimana outputan pada program yang dibuat ini kan. Nah, ini dia outputannya. Outputannya sama dengan program yang saya buat tadi. Kita masukkan namanya misalnya Rafiq. Kemudian di sini kita pilih C, yaitu sama seperti tadi, C berarti dia city. Kemudian kita pilih size 1, ukuran 1 berarti di 1 berarti dia ukuran kecil. Kita masukkan jumlah pembelian 1 aja. Nah, di sini harga dengan program pasti sama, 1.770.000. Kita tekan nih, berarti dia perulangan lagi ya. Berarti dia perulangan lagi nih. Kita masukkan lagi namanya Rafiq. Kita panggil dia jenis sepedanya C, city. Kita beli dia yang ukuran besar gitu. Kita beli dia jumlahnya dengan jumlah 1 biji, 1 buah sepeda yang akan kita beli. Maka dia totalnya akan keluar 3.400.000. Kenapa harganya berbeda? Karena dia ukurannya besar. Di sini ukurannya kecil. Kita lanjut lagi. Di sini kita masukkan Rafiq, gitu kan, C. Kemudian kita pilih yang besar aja sekalian 2 mah. Kita beli 3 biji sekaligus. Nah, di sini harganya 3 juta, langsung dia di total. Break 10 juta. Kalau kita tekan T, berarti tidak melanjutkan program lagi. Nah, kenapa? Objek array itu merupakan suatu program perulangan yang bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Biasanya setahu saya program ini dipakai pada program kasir, karena program kasir itu program perulangan yang merupakan program penjumlahan dan pengurangan setiap nominal angka yang diberikan dari customer ke kasir gitu. Misal customer ngasihnya 3 juta, pembelian 1 buah 3 juta, maka dengan uang pas yang 3 juta, maka dia 3 juta.
Seperti itu ya. Oke. Di sini juga ada flowchart dari program yang saya buat tadi. Di sini ada start, kemudian di sini ada nama pelanggan, jenis sepeda yang dibeli, ukuran sepeda. Jika ukuran sepeda dia iya, jumlahnya lebih daripada satu yang dibeli, maka dia iya. Kalau tidak, dia akan langsung masuk ke harga sepedanya. Kenapa? Dia langsung ke input harga sepeda, jumlah sepeda yang dibeli kurang dari satu, maka dia jawabnya tidak. Kenapa tidak? Hasil kurang bukan jumlah yang dibeli, maka dia kurang dari satu, berarti dia cuma beli satu. Dia naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Dia perulangan. Dia ngulang lagi ke jenis sepeda yang dibeli. Dia masih bimbang, aku mau beli berapa ya gitu. Turun lagi. Kalau dia iya, maka hasil dari keputusan pembeli kurang jumlah yang dibeli, maka dia langsung masuk ke output. Nah, ini dia outputan hasil. Ini hasil dari observasi pembeli gitu ya. Contohnya pembeli dari penyampaian materi saya tentang modul 2 yaitu objek arah dan interhead. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.